Pak Bob, bagaimana Anda melihat sejauh ini dampak kepada operasional ataupun keuangan perusahaan akibat adanya aksi premanisme dari para oknum ormas yang minta THR ini kepada sejumlah perusahaan utamanya UMKM? Ini kan terus terang ya, aksi-aksi ormas, premanisme, ini tidak hanya dilakukan di perusahaan, di kawasan industri, tapi juga di jalan-jalan ya. Sudah bukan rahasia umum lagi lah, truk-truk logistik kita itu menjadi sasaran ya, premanisme yang mengakibatkan peningkatan biaya-biaya kita, ya biaya logistik, ya. Dan ini menyebabkan inefisiensi di perekonomian kita, ya. Padahal sekarang kita saat ini kan sudah dihadapi dengan tingginya ICOR kita ya, yang sampai di atas 6,2 ya. Bandingkan dengan negara lain yang sudah berkisar antara 3 sampai 4 ya. Nah, tingginya ICOR ini ya disebabkan perizinan, kemudian juga interest yang cukup tinggi, termasuk juga aksi-aksi premanisme. Nah, ini membebani ekonomi kita karena investasi yang dibutuhkan akan menjadi berlipat-lipat ya karena ICOR yang tinggi ya. Dan ini akan semakin membuat upaya kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% semakin sulit ya. Nah, jadi ini harus ditangani gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa ini menjadi isu-isu operasional, tapi secara kumulatif, secara keseluruhan ini mengganggu perekonomian nasional ya. Dan saya mengatakan bahwa ini mestinya sudah bisa dianggap sebagai salah satu bentuk sabotase terhadap ekonomi kita ya. Nah, ini perlu ditangani secara luas oleh pemerintah, kemudian juga aparat penegak hukum ya, dan jangan dibiarkan perusahaan menghadapi hal-hal ini sendiri-sendiri ya. Nah, kenapa? Karena kita melihat bahwa kalau ini dibiarkan ini akan menjadi lebih parah lagi dan ongkos pemberantasannya juga akan semakin tinggi ya. Dan kita jangan sampai kehilangan momentum untuk melakukan pembersihan karena nanti kalau sudah berkembang seperti kartel akan lebih sulit lagi gitu loh ya. Nah, itu yang kita melihat situasi yang terjadi saat ini. Sejauh ini para pengusaha utamanya tergabung dalam Apindo sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah Pak, selain dari Kita sudah BKPM sampai tadi Pak, bagaimana respon pemerintah? Ya, ke BKPM, Pak Rosan sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Dan saya rasa di daerah-daerah Apindo juga sudah berkoordinasi dengan aparat dan sudah mulai ada penindakan kan. Kita lihat ya seperti di Bekasi dan daerah lain itu sudah mulai ditindak oleh aparat keamanan. Jadi secara case by case itu sudah Penindakannya seperti apa Pak yang ditindaklanjuti. sudah dilakukan? Ya ada penahanan dilakukan. Ya. Cuma kan harus di viral dulu gitu loh. Ya. Jadi penanganan secara case by case itu sudah dilakukan, tinggal kita harus memperluas lagi bagaimana penanganan secara sistematis ya, agar hal-hal ini bisa tidak hanya case by case habis itu muncul lagi, tapi bisa diatasi secara lebih sustain ya, berkelanjutan. Nah, ini kan perlu ada koordinasi tidak hanya dengan aparat keamanan tapi juga aparatur pemerintahan daerah ya untuk menangani hal tersebut. Oke. Ya tentu saja bekerja sama dengan komponen masyarakat lainnya termasuk dengan para pengusaha, kemudian juga serikat pekerja dan lain sebagainya ya. Karena premanisme juga mengganggu pencari kerja juga ya. Banyak mereka juga yang berfungsi sebagai calo di dalam ketenagakerjaan ya. Nah, ini juga akhirnya membuat mempersulit juga bagi para pencari kerja ya. Jadi tidak hanya perusahaan ya, karyawan pencari kerja menjadi korban ya. Kemudian juga buruh-buruh migran yang kembali dari luar negeri Ya. itu juga jadi sasaran ya. Pak Bob, Nah, lalu ini perlu harus ada ditangani. regulasi atau sanksi khusus nggak sih Pak untuk para oknum ormas ini agar tadi penindakan yang dilakukan tidak berulang kali dan tidak muncul berbagai oknum-oknum ormas lagi Pak? Itu kan sebenarnya undang-undangnya udah ada ya. Itu kan pidana sebenarnya ya. Nah, jadi harus diperluas tidak hanya bentuk penindakan untuk dalam rangka penertiban ya,
tapi juga penegakan hukum. Ya, biasanya kan kalau penertiban kalau ada yang meminta kemudian ditangani untuk jangan meminta lagi gitu loh. Tapi ke depan kalau ada yang meminta harus dilakukan penindakan hukum. Kalau perlu bisa diseret ya ke pengadilan ya. Kemudian akar permasalahan juga harus diselesaikan seperti pengangguran ya yang begitu banyak, kemudian juga kemiskinan ya. Biasanya di daerah industri, daerah perkebunan justru kemiskinannya itu lebih tinggi ya. Karena mereka kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Ini juga harus ditangani gitu loh ya. Kemudian juga penertiban di internal aparatur pemerintahan juga harus dilakukan. Karena banyak juga aksi-aksi premanisme itu dilakukan oleh aparatur pemerintahan di daerah gitu loh ya. Nah, jadi kalau penindakan dilakukan secara tegas, kemudian juga dipublikasi, itu bisa menjadi efek jerak bagi mereka yang lain ya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian saya rasa untuk saat ini karena sudah eskalatif perlu dibentuk DES itu loh untuk penanganan sehingga memudahkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan kalau ada tindakan-tindakan yang bersifat kriminal ya. Dan tentunya secara jangka panjang juga harus dicari solusinya agar masalah-masalah Baik, yang ya. terjadi di masyarakat seperti pengangguran itu bisa ditangani secara cepat ya.